Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Khalid Ramzi. Mereka panggil saya Khalid. Dan kali ini saya akan menyampaikan tugas tentang SKI atau bisa disebutnya tugas PAI. Lebih spesifiknya, SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Dan saya akan menceritakan masa keemasan Islam. Oke, bismillah. Masa keemasan Islam yang sering disebut juga sebagai masa keemasan Islam atau orang Barat menyebutnya Golden Age of Islam adalah periode di masa dunia Islam mencapai puncak kejayaan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, budaya, ekonomi, dan politik. Masa ini berlangsung dari abad ke-8 hingga abad 13 Masehi dan yang cakup sejumlah dinasti besar yang menguasai wilayah yang luas, masuk Kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, dan berbagai kerajaan di Andalusia. Latar belakangnya gimana? Latar belakang awal mula keemasan Islam dimulai setelah penyebaran Islam yang pesat di abad 7 Masehi. Pada masa pemerintahan khalifah-khalifah awal, Islam telah menyebar luas dari semenanjung Arab ke wilayah-wilayah yang jauh seperti Persia, Mesir, Afrika Utara, hingga Spanyol dan India. Keberhasilan ini tidak hanya karena faktor militer, tapi juga karena prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya pengetahuan, pencarian ilmu, dan pengembangan peradaban. Nah, selanjutnya ada Kekhalifahan Umayyah yang dimulai dari 660 sampai 350 Masehi. Kekhalifahan Umayyah ini memainkan peran penting dalam memperluas wilayah Islam keluar Jazirah Arab. Pada masa pemerintahan mereka, wilayah kekhalifahan meluas dari Spanyol atau bisa kita sebut Andalusia di barat hingga India di timur. Pemerintahan Umayyah juga membawa stabilitas politik yang memungkinkan perkembangan ekonomi dan sosial. Meski kekuasaan Umayyah lebih condong ke arah pemerintahan yang otoriter dan kerajaan, mereka tetap mendorong perkembangan seni dan budaya seperti arsitektur. Contohnya saat itu adanya Masjid Agung Damaskus, serta seni kaligrafi dan musik. Selanjutnya ada Kekhalifahan Abbasiyah yang dimulai dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Kekhalifahan Abbasiyah sering dianggap sebagai puncak dari masa keemasan Islam atau kita sebut Golden Age of Islam. Setelah menggulingkan Umayyah, dinasti Abbasiyah mendirikan pusat pemerintahan di Baghdad pada 762 Masehi. Baghdad menjadi pusat intelektual dunia Islam dan dunia pada umumnya. Di sini muncul institusi-institusi pendidikan penting seperti Bait al-Hikmah atau bisa kita sebut juga Rumah Kejaksanaan yang menjadi tempat berkumpulnya ilmuwan, filsuf, dan matematikawan. Nah, selanjutnya ini ada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita bisa tahu aja sih siapa saja pelopor-pelopor yang melaporkan. Misalnya ada contohnya ada matematika, ada astronomi, ada filsafat. Nah, kita akan mengetahui nih siapa aja yang berdampak pada dunia kita saat masa keemasan Islam. Nah, oke. Pada masa Abbasiyah, banyak ilmuwan muslim ternyata yang melakukan terjemahan teks-teks ilmiah Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, serta mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Beberapa bidang yang berkembang pesat, contohnya itu ada matematika seperti yang saya bilang tadi. Orangnya itu ada Al-Khawarizmi, yaitu dia mengembangkan aljabar yang berasal dari buku kitabnya Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Dan selanjutnya ada astronomi, yaitu Al-Batani, dan ilmuwan lainnya mengamati gerakan bintang dan planet. Selanjutnya ada filsafat seperti para filsuf Al-Farabi, Ibnu Sina atau yang bisa kita sebut atau orang barat menyebutnya Avicenna, dan Al-Ghazali yang memainkan peran besar dalam memadukan filsafat Yunani dengan pemikiran Islam. Nah, selanjutnya ada medis. Ibnu Sina ternyata bukan hanya filsafat saja, tapi masuk ke dalam medis. Ibnu Sina ada contoh terbesar di bidang kedokteran dengan karyanya The Canon of Medicine yang menjadi rujukan medis di Eropa selama berabad-abad. Dan terakhir ada kimia yang disebut ada kimia, dan salah satunya adalah Ar-Razi atau orang barat menyebutnya Rhazes, dan Jabir Ibn Hayyan mempelajari kimia dan pengobatan. Jadi sudah jelaskan. Selanjutnya ada seni dan arsitektur. Di seni dan arsitektur di dalam masa keemasan Islam, tandai dan perkembangan seni dan arsitektur yang luar biasa. Di arsitektur Islam berkembang dan penggunaan kaligrafi, geometris, dan dekorasi ornamen yang sangat khas. Contohnya itu ada Masjid Al-Haram di Mekah, Masjid Al-Aqsa, dan Istana Alhambra di Granada, Spanyol. Dan yang selanjutnya ada sistem ekonomi dan perdagangan.
Ekonomi pada masa kemajuan Islam ini berkembang sangat pesat berkat adanya jaringan perdagangan yang luas yang menghubungkan dunia Islam dengan Eropa, Afrika, dan Asia. Kota-kota besar seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat perdagangan internasional. Dalam bidang perdagangan, umat Muslim mengembangkan sistem mata uang yang stabil dan jaringan jalur perdagangan yang menghubungkan Timur Tengah dengan India, Cina, Afrika, dan Eropa. Nah, selanjutnya ada penyebaran budaya Islam. Selain dunia Arab, peradaban Islam juga tersebar di berbagai wilayah seperti Spanyol, India, Anatolia, dan Asia Tengah di Andalusia misalnya. Umat Islam mencapai tingkat peradaban yang sangat tinggi dan kota seperti Cordoba dan Seville menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan. Di India, budaya Islam berbaur dan budaya Hindu untuk menghasilkan karya-karya seni dan arsitektur yang sangat khas. Mungkin kalau di India kita mungkin untuk mengetahuinya. Contohnya seperti Taj Mahal. Nah, selanjutnya ada penurunannya nih. Penurunan masa kemajuan Islam. Setelah abad ke-13, dunia Islam mulai mengalami kemunduran. Penyebabnya termasuk serangan Mongol yang menghancurkan Baghdad pada 1258, persaingan internal di kalangan kerajaan-kerajaan Islam, serta invasi bagian Eropa yang semakin kuat. Meskipun demikian, banyak nilai dan pengetahuan yang diwariskan dan dari masa kemasan ini terus mengaruhi peradaban dunia hingga kini. Kesimpulannya, masa kemasan Islam adalah periode yang sangat penting dalam sejarah dunia. Peradaban Islam berkembang pesat dalam berbagai aspek, baik dalam ilmu pengetahuan, seni budaya, ekonomi, maupun pemerintahan. Banyaknya pencapaian dibuat oleh para ilmuwan filsuf dan seniman Muslim yang terus menghadapi landasan penting bagi perkembangan peradaban manusia hingga hari ini. Meskipun menghadapi tantangan dan penurunan pada akhirnya, warisan dari masa kemasan ini tetap berpengaruh dalam sejarah dunia. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya Khalid mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.